Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandika Tegar Siswanto dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, hakikat pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara. Pelanggaran hukum disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam diri pada pelaku pelanggaran hukum tersebut. Contoh faktor internal tersebut adalah yang pertama, keadaan psikologis para pelaku. Keadaan psikis atau psikologis ini dapat berupa gangguan psikologis bawaan lahir, atau bisa juga ada karena seseorang berada dalam kondisi atau masalah tertentu. Orang yang psikologisnya tertekan cenderung memiliki perilaku untuk melanggar hukum dan HAM. Yang kedua, minimnya sikap toleransi pada orang lain. Yang ketiga, sifat egois. Yang keempat, kurangnya tingkat kesadaran pelaku pelanggaran HAM. Tingkat kesadaran ini bisa terjadi karena ketidaktahuan para pelaku pelanggaran mengenai aturan hukum yang berlaku. Sedangkan pada beberapa kasus, para pelanggar sudah mengetahui aturan hukum yang berlaku, tetapi mereka tetap saja melanggar dikarenakan kurangnya penanaman kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan, sejak dini di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri manusia. Contohnya adalah yang pertama, perangkat hukum yang tidak tegas dan jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memberikan celah hukum untuk para pelanggar. Yang kedua, struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM. Yang ketiga, struktur ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran hukum dan HAM karena ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan keadaan ekonomi di masyarakat. Yang terakhir, teknologi yang digunakan secara salah dapat menimbulkan kejahatan seperti hacking dan phishing. Yang kedua, contoh perbuatan bertentangan dengan hukum. Yang pertama di lingkungan keluarga. Contohnya adalah mengabaikan perintah orang tua, menonton TV sampai larut malam, mengganggu kakak atau adik. Lalu yang terakhir adalah bangun kesiangan. Yang kedua di lingkungan sekolah. Yang pertama mencontek saat ulangan, datang terlambat ke sekolah, bolos, dan tidak mengerjakan PR. Yang ketiga di lingkungan masyarakat. Yang pertama melecehkan tetangga sekitar, tidak membayar iuran yang sudah disepakati, membuang sampah tidak pada tempatnya. Lalu yang terakhir tidak menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Yang terakhir lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama tidak memiliki KTP, padahal usia sudah mencukupi, tidak memiliki SIM ketika berkendara, tidak membayar pajak, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Yang ketiga macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama sanksi hukum pidana. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Hukuman sendiri diatur pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu yang pertama hukuman pokok yang terbagi menjadi 4. Yang pertama hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Yang kedua adalah hukuman-hukuman tambahan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama pencabutan beberapa hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang tertentu. Lalu yang terakhir, pengumuman keputusan hakim. Yang kedua, sanksi hukum perdata. Yang pertama, putusan kondemnatoir, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya. Yang kedua, putusan deklaratoir, yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Yang ketiga, putusan konstitutif, yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum yang baru. Yang ketiga, sanksi administrasi atau administratif. Pada umumnya, sanksi administrasi atau administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi. Lalu yang terakhir adalah tindakan administratif. Yang keempat, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga lainnya. Yang kedua, di dalam lingkungan sekolah. Memakai seragam yang telah ditentukan, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Lalu yang terakhir, tidak mencontek saat sedang ulangan. Lalu di lingkungan masyarakat, yang pertama, menjalankan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti,
Lalu yang terakhir, melaksanakan tugas ronda. Yang keempat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Lalu yang kedua, mematuhi pemerintahan yang sah. Lalu yang ketiga, mematuhi undang-undang lalu lintas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.